Kesannya masyarakat desa seolah kayak begitu takut dengan keluarganya. Yang akhirnya Adit ini nanya ke Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu anti dan takut dengan keluarganya. Awalnya, Pak Hajir nggak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu, mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan melihat-lihat, Pak Hajir menjelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa. Punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu yang dia hibahkan untuk masyarakat desa. Tapi saat itu, keadaan musolanya udah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun. Karena masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Adit pun nanya yang kedua kalinya dengan Pak Hajir. Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa. Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka melihat-lihat semua lahan perkebunan milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Adit pun makin kepikiran soal itu, tapi Adit juga nggak begitu berusaha nyari tahu, karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya, dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani. Setelah itu mereka balik ke desa, dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebun. Karena kata Pak Hajir, untuk sampai ke lahan kebunnya, cuma hanya mengikuti jalan setapak aja. Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki lewat situ. Karena itu, Adit juga percaya diri dan sama sekali nggak takut untuk jalan sendiri. Karena emang ada jalan setapak yang tinggal trekking aja selama kurang lebih sejam perjalanan. Akhirnya Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya Adit juga udah nyoba buat nyari bantuan jasa warga. Di desa itu yang mau membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi karena Adit gak bisa bayar langsung, jadinya kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah dia juga udah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini. Soal itu nanti di akhir aku jelasinnya. Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Semakin masuk ke wilayah perkebunan, pohon-pohon atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan, Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia jalan, suasananya semakin aneh karena dia merasa suasananya beda dengan yang kemarin dia lewati dengan Pak Hajir. Padahal Adit jalan yang hanya diikuti oleh satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit udah mulai merasa tersesat karena dia ada di situasi yang sama sekali asing. Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi, akhirnya Adit pun putar balik, jalan ke arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar ngerasa aneh. Karena dia ketemu dengan batang pohon tumbang yang nutupin jalan setapaknya. Pohonnya bukan pohon baru tumbang, yang kelihatannya pohon itu udah lama tumbang dan nutupin jalan. Pohonnya juga nggak terlalu gede banget. Pokoknya masih bisa dilangkah lah, bisa kalau dilewatin. Masalahnya, saat sebelumnya dia lewat, sama sekali dia nggak ketemu pohon tumbang yang nutupin jalan. Padahal jalan itu yang tadi dia lewatin. Karena Adit ini putar balik yang
karena Adit ini putar balik, yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewatin. Tapi situasinya udah beda lagi, termasuk pohon itu. Adit udah ngerasa heran, karena dia masih ada di jalan setapak yang biasa dilalui warga juga kalau mau ke kebunnya, yang artinya itu masih di tempat yang diakses manusia. Lalu Adit pun terus jalan mengikuti jalan setapaknya, berharap ketemu warga. Tapi setelah terus jalan, yang ikutin jalannya, Adit kaget lagi karena mendengar suara air terjun. Dia terus jalan. Ternyata jalan setapak itu emang mengarah ke air terjun. Yang buat Adit heran, ini sama seperti pohon tadi. Karena sebelumnya, dia sama sekali nggak ngelihat ada air terjun. Bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir, Adit ini sama sekali nggak ketemu dan melihat ada air terjun. Yang jadi pikiran Adit, dia makin jauh tersesatnya. Tapi saat Adit ngelihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang emang benar-benar indah banget. Yang dia sendiri nggak nyangka, di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu udah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun. Sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapannya. Dia. Selesai makan, Adit melihat-lihat sungainya yang emang jernih banget. Yang akhirnya Adit ini mutusin buat mandi di sungai itu. Yang akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggangnya. Saat dia nyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air samar-samar, Adit mendengar suara tangisan wanita. Kaget, Adit langsung keluarin kepalanya dari air dan suara itu hilang, yang seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat ngerasa mungkin itu cuma penyesalannya aja. Akhirnya dia nyoba lagi, masukin kepalanya ke air. Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu. Ternyata dia emang benar-benar dengar suara teriakan wanita di air. Dia juga ngerasa suara itu familiar banget, tapi dia nggak tahu itu suara apa. Akhirnya karena udah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi lanjutin perjalanannya yang ngikutin jalan setapaknya yang emang terputus di sungai itu. Tapi sungai itu semacam ada jembatan, tapi bukan jembatan persisnya. Karena cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai, jalan setapaknya masih berlanjut. Dia terus ngikutin jalannya, lalu gak lama kemudian, Adit mulai tenang karena melihat ada asap. Dia pun nyoba nyari sumber asapnya, yang ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Adit coba samperin bapak-bapak petani itu, yang niatnya mau basa-basi dan nanya arah ke desanya. Tapi saat Adit nanya arah ke desa, bapak petani itu malah nawarin makan siang. Jadi karena sebelumnya Adit udah makan dan masih kenyang, dia nolak secara sopan ajakan bapak-bapak petani itu. Lalu bapak petani itu jawab, yang buat Adit ini heran, karena dia bilang gini, "Ayolah makan, saya sudah siapkan makanan untuk Nak Adit." Adit heran, yang seolah-olah bapak petani itu udah nunggu dia, dan dia juga udah tahu nama Adit. Padahal sebelumnya, Adit belum ngasih tahu namanya. Di sini, Adit masih mikir, mungkin aja bapak-bapak petani ini juga sama kayak Pak Hajir.
Teman bapaknya dulu, mungkin. Tapi tetap itu benar, aneh. Sangat aneh. Mau nanya pun dia nggak berani. Lalu bapak petani itu ngajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Adit pun betapa kagetnya. Adit melihat makanan yang udah disiapkan 2 porsi. Yang bener udah siap di piring. Makanannya juga sedikit aneh. Dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkotaan. Tapi makanannya yang ada di dalam gubuk bapak-bapak petani itu benar-benar makanan mewah, hingga lengkap dengan buah-buahannya seperti anggur, apel, dan jeruk. Makanan juga benar-benar enak, hingga Adit pun benar-benar lahap makannya. Saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba ngomong yang buat Adit bingung, karena sama sekali nggak ngerti maksud perkataannya apa. Dia ngomong gini, "Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi." Adit bercerita kebingungan. Maksudnya apa. Hingga Adit memberanikan diri untuk nanya maksudnya apa.